Pemirsa, pengungkapan kasus Vina dan Eki makin gelap setelah Peggy Setiawan menang pra-peradilan. Berdasarkan putusan pengadilan, 8 orang telah diputus bersalah. Tapi pertanyaan publik kemudian terus mencuat. Bagaimana keadilan untuk korban, yakni keluarga Vina, serta keluarga terpidana yang sekarang mendekam di penjara? Siapa sebenarnya otak atau dalang dari kasus Vina dan Eki itu? Mengapa pemerintah atau kepolisian tidak segera membentuk tim gabungan pencari fakta? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kabar Eskrim Polri periode 2008-2009, ada Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji dan juga ada kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala, serta nanti akan bergabung bersama dengan kita anggota Komisi 3 DPR Ahmad Dimyati Natakusuma. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima kasih sudah kembali bergabung di NTV Prime, Pak Susno, Prof. Adri. Sebelum kita mulai, kita akan dengarkan dulu Pak Susno, Prof. Adri, pernyataan dari Kapolri ya terakhir soal pengungkapan kasus Vina ini. Kita lihat terlebih dahulu. Tentunya kami saatnya setelah semuanya lengkap kita akan nanti bisa sampaikan. Baik, saya akan langsung ke Pak Susno. Pak Susno, jadi setelah kita kemudian menunggu Pak Kapolri akhirnya tampil dan memberikan komitmennya untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, apakah ini terlambat atau kira-kira tepat waktunya? Apapun juga kita terima kasih ya, karena Kapolri tampil dan memerintahkan untuk ungkap. Ya. Nah, ungkap kasus ini kan belum tentu mencari tersangka, belum tentu mencari pelaku, tetapi berkali-kali saya katakan, cara mengungkapnya kembali ke titik nol. Apa itu titik nol? Yaitu tahun 2016, tanggal 27 Agustus. Teori penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang suatu peristiwa. Ini peristiwanya belum terang kok. Buat terang itu apa? Ditemukan 2 jenazah di atas jembatan flyover. Ada jenazah 2 orang, laki perempuan, ada darah, ada helm, ada sepeda motor, dan ada sidik jari mestinya di situ. Ada baju, mestinya ada HP, ada juga CCTV, dan lain-lain. Nah, ini belum diungkap. Belum diungkapnya apa? Ini pidana, apa bukan pidana? Itu yang harus dijawab dulu. Yang kedua, TKP-nya itu 1 atau 2 atau 3. Kalau saya yakinnya TKP 1. Kenapa? Kalau membunuh berencana, kok rame-rame TKP-nya 3. Dibunuh di sini, di dekat belakang showroom, pindah ke SMP 11, pindah lagi ke jembatan flyover. Saya sebagai reserse tidak percaya itu. Kedua, siapa yang percaya bahwa ini pembunuhan? Alat buktinya apa? Mestinya jelaskan dulu ini pidana apa bukan. Alat bukti yang ada sekarang ini hanya saksi kan. Saksi Soroto yang menemukan jenazah, saksi yang tukang ngantar barang-barang itu yang katanya ketemu orang di situ. Kemudian saksi yang menemukan pertama yang lapor ke polsek terdekat, kemudian Soroto dan anggota polisi datang. Kemudian tambah saksi Aep yang pasti bohong gitu, melihat 100 meter, tambah saksi Ade, tambah saksi siapa namanya itu Rudiana, dan saksi lain-lain yang banyak sudah mencabut kesaksiannya. Nah, buktikan dulu peristiwa ini apa pasti ini pidana. Keterangan yang ada hanya keterangan saksi. Tidak ada satupun yang didapat berupa saintifik, baik itu visum yang menyatakan bahwa ini pembunuhan, tidak. Bahkan antara visum dengan keterangan beda. Di visum tidak ditemukan adanya luka tusuk dan sebagainya. Kemudian CCTV tidak ada yang memperkuat ini pembunuhan. Kemudian HP tidak ada. Darah tidak ada, kemudian sperma tidak ada, sidik jari tidak ada.
Nah ini karena tidak ada semua, sudah gelap, tinggal saksi, tinggal sisa 2. Satu CCTV yang katanya belum dibuka, satu lagi HP yang juga belum dipublis. Nah, kalau itu tidak ada semua isinya, maka kita bertanya, apa ini pembunuhan atau kecelakaan? Sedang kecelakaan sudah pernah dinyatakan ini kecelakaan. Dan ada satu bukti lagi yang berupa sekrup atau baut yang berada di tiang penerangan umum jalan. Di baut itu nempel daging. Itu mestinya dilaborat atau diambil DNA. Daging itu daging manusia apa bukan? Kalau daging manusia, apa cocok dengan DNA-nya Vina? Apa cocok dengan DNA-nya Eki? Kemudian yang mencurigakan lagi ya, bahwa waktu ditemukan oleh Soroto dan polisi yang membawa ke rumah sakit, Vina masih hidup, masih minta tolong. Lah kalau membunuh, memperkosa, masa tidak dihabisi sekalian, digeletakkan di situ? Si pelaku bunuh, si pelaku bodoh sekali. Kalau masih ada yang hidup, ya terungkap kejahatan yang dia lakukan. Nah jadi kembali ke titik nol itu, kita harus buktikan dulu ini peristiwanya apa. Memang teori dasar penyidikan itu yaitu buktikan dulu peristiwanya apa. Untuk membuktikannya dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti didapat dari mana? Daripada triangle evidence, yaitu segitiga alat bukti. Oke, Pak Susno, artinya kan memang kita sepakat bahwa ini kemudian harus mulai lagi dari awal. Tapi saya ingin Pak Susno kemudian memberikan gambaran mungkin ya, kalau kita mengacu pada pernyataan dari Kapolri terakhir, ini soal komitmen transparansi di kasus Vina. Bagaimana mengartikan pernyataan Kapolri ini? Apakah memang ini mengandung makna bahwa di tahun 2016 itu tidak transparan? Ya jelas 2016 tidak transparan dan tidak proporsional. Cara menentukan tersangka kalau tolak ukurnya Kep Kapolri atau peraturan Kapolri atau apa yang diputuskan oleh Hakim Iman Sulaiman pada pra peradilan kemarin sudah menyimpang jauh. Kemudian tertutup ini. Nah, keterbukaan yang di Kapolri maksudkan kita berharap artinya supaya yang menyelidiki atau menjadi tim eksaminasi atau tim audit atau tim evaluasi itu jangan hanya Polri sendiri. Oke, misalnya melibatkan Kompolnas. Persoalannya apakah Kompolnas dipercaya publik apa tidak? Kalau tidak kan ada Pak Adrianus bisa dilibatkan. Beliau sangat paham tentang kriminal dan lain-lain dari perguruan tinggi bisa dilibatkan kalau ingin terbuka dan mendapat kepercayaan. Sebabnya silakan dibaca di medsos. Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap Polri terkait kasus ini? Jangan tanya saya, tanya saja ke ini kita siaran ya. 10 menit setelah kita siaran pasti sudah masuk di berita Nusantara TV. Bagaimana tanggapan orang terhadap obrolan kita ini terkait Vina? Ya. Itu tolak ukurnya, jangan bertanya saya. Jangan survei, kalau survei itu sampel kan. Tapi kalau apa yang disuarakan oleh netizen dan citizen pada komentar-komentar berita, baik itu berita medsos ataupun berita TV konvensional dan lain-lain, itulah suara murni. Jadi netizen satu suara ya Pak ya? Ya mungkin 99,9%. Oke, saya ingin ke Prof. Adri. Jadi Prof. Adri katanya kita harus mulai lagi dari nol, dari awal. Pertama, buktikan dulu ini pidana atau bukan pidana. Pertanyaannya harus mulai dari mana untuk membuktikan ini? Kalau saya begini ya, karena teman-teman pertama-tama mengangkat statement dari Kapolri, saya dari situ dulu deh, gitu ya. Boleh. Sebetulnya statement ini bukan statement yang pertama ya. Ada pernah beliau ngomong seperti ini juga, normatif saja gitu. Dan segera setelah di statement tersebut lalu kemudian rame-rame teman-teman Propam turun ya. Belum ada hasilnya, mungkin juga sedang cari sana cari sini, lalu kemudian beliau ngomong lagi. Nah, saya mendapat kesan bahwa ini memang hanya statement normatif saja.
Karena sebetulnya kegiatan Propam sudah turun sejak mungkin sekitar 3 minggu lalu lah gitu. Jadi dengan kata lain ini lebih merupakan satu penekanan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ketika Propam turun maka sudah ada satu asumsi, bahkan sudah ada premis sih, bahwa ada kesalahan. Nah, kesalahan ini kan yang menurut saya juga belum tentu benar ini. Ya. Jadi saya malah agak beda dengan Pak Susno. Pak Susno tadi sudah berasumsi bahwa mantan adik asuhnya sudah salah gitu. Tapi menurut saya kita 50-50, bisa salah, bisa tidak salah. Ya, tentu pada konteks Ibtu Rudiana yang kaset narkoba itu udah pasti salah itu. Demikian juga ketika ada dokter forensik yang tidak memeriksa DNA, itu pasti salah. Tapi selebih apa memang benar sudah secara blatant salah. Nah, ketika Kapolri ngomong seperti itu, menurut saya jangan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Polri di luar dua hal tadi yang tadi saya contohkan itu salah. Tadi misalnya kita bilang atau masyarakat sering mengatakan bahwa ketika Peggy dibebaskan itu polisi salah tangkap. Mana hubungannya antara putusan peradilan yang membebaskan Peggy dengan salah tangkap itu dua hal berbeda itu. Jadi saya kira ya betul bahwa memang ada semacam distrust yang luar biasa kepada kepolisian. Persepsi bahwa polisi itu telah melakukan abuse of power yang luar biasa. Tapi menurut saya sepanjang faktanya juga belum cukup ke situ, saya kira jangan lalu kemudian kembali pada anggapan bahwa polisi salah semua. Dan juga tadi tentang soal kembali ke titik nol, itu ya saya tidak berpendapat bahwa sudah waktunya untuk itu. Karena tadi dari mana kita bisa sampai kesimpulan bahwa polisi salah gitu ya? Karena sebetulnya di luar dari dua hal tadi, soal Ibtu Rudiana dan juga soal soal dokter forensik yang memeriksa salah, maka susah untuk mengatakan bahwa polisi memang melakukan yang kita sebut sebagai peradilan sesat ya, mentersangkakan orang yang tidak bersalah. Demikian. Oke. Jadi kalau mengacu pernyataan dari Kapolri, serius atau tidak serius sebetulnya bisa diukur tidak nggak sih, Prof? Nah ini juga menarik karena sebetulnya kalau Propam turun, katakan saja karena diperintah oleh Kapolri, apakah hasil lidik-sidiknya Propam itu untuk kepentingan publik, untuk kepentingan peradilan? Tidak. Itu untuk kepentingan internal mereka. Dalam rangka melakukan defunding ya, dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan etik kepada anggota polisi untuk kemudian sesuai dengan perkap Kapolri untuk kemudian disidangkan dan berakhir dengan misalnya PTDH dan yang lain-lain. Jadi bukan untuk kemudian defunding untuk masyarakat. Nah, jadi salah kalau misalnya Propam lalu buka hasilnya untuk publik ya, dan kemudian menjadi semacam amunisi baru bagi PH ya, entah PH Tatal kah dan yang lain-lain, guna menyerang kepolisian. Nah ini nggak mungkin tuh, gitu. Jadi hati-hati juga dengan ekspektasi masyarakat seolah-olah bahwa polisi Propam yang bekerja itu adalah untuk keadilan dalam arti yang luas. Tidak, dia bekerja untuk kepentingan kepolisian. Ya memang ujung-ujungnya sih keadilan juga ya, tapi paling tidak sebetulnya itu lebih kepada konsumsi untuk pimpinan Polri dalam rangka memutuskan bahwa memang perlu dilanjutkan dengan persidangan. Demikian. Oke. Pertanyaan yang sama ke Pak Susno. Dua divisi elit Polri kemudian diterjunkan dalam kasus ini, Pak. Serius atau tidak serius bisa diukur tidak? Ya bisa kan kelihatan nanti. Kelihatannya apa? Kalau misalnya terbukti hasil Propam ada yang melanggar profesi, kode etik profesi, tentunya disidangkan. Sidang kode etik profesi. Kalau pelanggarannya sudah demikian berat ke pidana, tentunya dia dipidanakan, diproses di peradilan umum. Nah kita lihat, seandainya tidak ada apa-apa, hanya internal ke dalam, pelanggarannya ringan, mungkin hanya teguran tertulis gitu. Nah, soal apakah diumumkan atau tidak, itu terserah internal Polri. Kalau memandang misalnya supaya ini publik tahu, tidak masalah, tidak akan merusak wibawa organisasi, justru akan meningkatkan kepercayaan pada organisasi, mungkin diumumkan. Atau pertimbangan sebaliknya, maka tidak akan diumumkan. Jadi Propam lebih banyak kepada perilaku daripada anggota Polri
kan akan menurunkan juga Baris Krim sudah ada memberikan statement bahwa dia akan melakukan examination atau melakukan semacam audit terhadap jalannya pemeriksaan. Ini adalah untuk mengaudit, memeriksa, mengevaluasi bagaimana sih pemeriksaan dilakukan sebagai apakah mereka profesional, apa sudah benar, apa tidak, langkah-langkahnya sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apa tidak. Karena Baris Krim itu adalah pembina Provisi Reserse se-Indonesia. Di situ dia. Nah, apakah statement Kapolri itu hanya normatif, angin lalu, atau permen gitu penghina? Ya, Presiden pun begitu gitu. Kan Presiden sudah mengatakan proses tuntas transparan gitu. Ya sama aja dengan Kapolri. Targetnya tidak ditentukan, sasaran juga tidak ditentukan. Ya kita berharap aja gitu. Oke, yang juga menjadi perbincangan adalah bagaimana institusi terkait, TNI Polri maupun juga stakeholder lainnya membentuk yang namanya TGPF, Pak. Seperti judul kita hari ini, Pak Jokowi bentuk TGPF dong. Ini juga diminta oleh beberapa pihak, termasuk Pak Ugro Seno. Pada saat itu berdialog bersama dengan kita di sini, juga meminta TGPF ini kemudian dibentuk begitu. Yang juga jadi perhatian adalah bagaimana mantan terpidana dan juga terpidana nantinya akan mengajukan PK. Bisakah kemudian TGPF ini dibentuk di saat PK ini diajukan? Siapa saya? Iya, Pak Susno dulu. Tidak ada masalah. Kalau yang membentuk itu mungkin entah itu yang membentuk pemerintah, dalam hal ini Presiden, atau yang membentuk Kapolri, tentunya tim pencari fakta itu kalau mau dibentuk internal Polri atau melibatkan pihak luar. Kalau mau mendapat kepercayaan yang lebih, ya melibatkan pihak luar. Tetapi perlu juga dihitung, dikalkulasi untung ruginya apa, gitu kan. Nah, terus itu tentang tim pencari fakta. Yang kedua, terkait dengan bagaimana nasib terpidana. Nasib terpidana kan jalan terus. Kan sekarang sudah jalan, satu orang Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali. Yang lain, kemarin Pak Oto dalam stasiun televisi swasta menyatakan mereka akan secepatnya juga mengajukan peninjauan kembali. Alat bukti sudah terkumpul, baik itu berupa nopum, baik itu berupa hal-hal yang terkait dengan kekeliruan daripada hakim. Ya silakan, itu hak dan itu benar, dibenarkan, diizinkan oleh undang-undang, dan itulah salah satu cara untuk meninjau apakah keadilan itu telah terjadi kepada para terpidana saat ini atau justru sebaliknya. Ya. Oke, Prof. Adri, kalau dari seorang kriminolog, kacamata kriminolog, seberapa mendesak sebetulnya TGPF ini harus dibentuk untuk mengusut kasus Vina dan Eki? Saya menjawab dengan dua hal. Pertama, kalau lihat dari catatan TGPF yang pernah dibentuk di Indonesia, itu nggak pernah memperlihatkan satu rekor yang impresif gitu. Ya, ada dua kemungkinan. Pertama, hasil TGPF tidak dijalankan. Yang kedua, peradilan kemudian lalu tidak menerima hasil TGPF. Karena toh kan ujung-ujungnya kembali ke pengadilan juga. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai terdakwa yang lalu kemudian diharapkan mendapatkan kebebasan, misalnya begitu ya. Apakah TGPF bisa membebaskan orang? Nggak bisa. Harus kembali ke pengadilan. Nah, jadi kalau begitu kembali aja ke mekanisme pengadilan saja, gitu ya. Sehingga kemudian lalu putusannya bisa langsung pertama membuka apa yang terjadi, dan kedua bisa kemudian lalu membebaskan terdakwa misalnya kalau memang dia nggak bersalah, kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hampir sama dengan yang tadi saya katakan, maka saya merasa bahwa di pengadilan dengan pendekatan terbukanya, maka lalu kita juga bisa tahu apa yang terjadi, gitu ya. Jadi ketika hakim memanggil para saksi misalnya, maka apa bedanya dengan ketika TGPF memanggil? Lalu lebih teradil, begitu ya. Jadi saya kira TGPF itu lebih enak untuk diomongkan di medsos, gitu ya, di ruang-ruang diskusi. Tapi sebenarnya secara esensi ruang pengadilan sama saja, ya, dari sisi
kedalamannya dalam rangka mengungkap suatu fakta. Begitu. Oke, menarik sekali soal ini, kita akan lanjutkan tentunya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai azan berikut ini. Terima kasih Anda masih bergabung di MTV Prime Dialog. Kita masih membahas soal perkembangan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon tahun 2016, dan melalui sambungan Zoom masih bergabung Pak Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri 2008-2009, kemudian ada Prof. Adrianus Meliala, kriminolog UI, dan telah bergabung bersama dengan kita ada anggota Komisi 3 DPR, Pak Ahmad Dimyati. Pak Dimyati, terima kasih sudah berkenan bergabung. Saya akan mengajukan pertanyaan ke Pak Dimyati terlebih dahulu, karena tadi saya sudah banyak berbincang soal ini dengan Pak Susno dan juga dengan Prof. Adri. Saya akan mulai berangkat lagi Pak Dimyati dari pernyataan Kapolri terakhir menyatakan keseriusannya, menyatakan komitmennya soal pengungkapan kasus Vina dan juga Eki tahun 2016, bahwa ini kemudian akan dilakukan secara transparan. Saya ingin tahu dulu bagaimana Komisi 3 melihat atau memberikan komentar soal pernyataan Kapolri terakhir. Ya, itu bagus dong Kapolri menyatakan seperti itu, karena memang Indonesia ini kan negara hukum, ya. Negara hukum itu restat atau rule of law sebetulnya. Maka di dalam prinsip-prinsip negara hukum itu kan ada due process of law, jadi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka oleh sebab itu petugas jangan sampai tebang pilih, dalam arti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka oleh sebab itu Kapolri memiliki sense of crisis nih dalam sikon kasus Vina. Nah ini harus memang diungkapkan gitu. Kenapa misalnya Vina dibunuh begitu ya. Terus juga siapa saja, artinya poinnya gimana, upaya percobaan pembunuhannya seperti apa. Terus dilakukan pembunuhan, terus siapa pelakunya, ya, terus juga siapa yang turut serta dan namanya siapa. Nah maka itu yang akan terungkap. Nah kalau misalnya kasusnya sekarang ini kan problemnya ini kan sudah dari 2016. Nah itu harus memang diusut secara tuntas siapa-siapa yang sudah ditetapkan sebagai terpidana. Nah itu yang bisa diungkap, bisa dibuka habis. Memang harus betul-betul, tidak bisa hanya ngambil korban begitu, atau salah korban, salah ambil orang, karena kasus pembunuhan yang sadis ini kalau menurut saya sadis banget, sangat keterlaluan ini. Dan ini yang biasa kalau kita lihat banyak contoh-contoh di televisi atau di media yang orang seperti dibully, yang akhirnya digebukin, diseret, hajar, dihabis. Nah ini malah problemnya diperkosa juga. Anak umur 16 tahun diperkosa, terus juga dibunuh dengan pacarnya yang namanya Eki. Maka ini memang harus tuntas ya, harus betul-betul dicari akarnya. Jadi betul-betul dicari siapa nih pelakunya. Nah ini pelaku ini kan ada otak pelaku. Ada otak pelaku, ada pelaksananya. Nah ini mungkin ada persoalan masalah tadinya pacaran atau siapa nih yang dulunya dekat dengan Vina. Nah seperti itu sebetulnya harus diungkap. Nanti Kapolri membentuk tim itu tiada lain adalah dengan sendirinya akan terbuka. Biasanya dari, kalau Pak Susno hafal tuh, Propam biasanya ya, dari Propam yang akan turun bersama inspektoratnya. Inspektorat itu apa ya kalau di polisi itu? Irwasum. Ya, betul. Irwasum, ya. Artinya dikerahkannya divisi Propam Polri dan juga Irwasum itu sudah on the track menurut Anda? Kalau menurut saya itu, karena Propam Irwasum itu kan meriksa internal, bukan eksternal. Tapi dasar-dasarnya adalah eksternal. Nanti di internal itu ada nggak polisi yang main-main? Ada nggak polisi yang kena sogok? Ada nggak polisi yang kena suap? Ada nggak polisi yang tebang pilih karena sesuatu hal? Nanti akan terlihat tuh kenapa ini kasus Vina ini sangat viral. Memang akhirnya ya yang kita harapkan jangan sampai anekdot atau pemikiran no viral, no justice. Nah ini yang harus memang jangan ke situ larinya. Kalau enggak nanti baru diviralkan, baru justice begitu. Nah kita berharap ke depan polisi langsung tanggap
proaktif, tapi ini kan polisi lagi bagus lagi nih, supaya ininya kesukaan masyarakatnya mudah-mudahan bisa bertahan dan bisa lebih baik lagi. Bagaimana dengan desakan dibentuknya TGPF? DPR setuju? TGPF kalau menurut saya ini kan nggak terlalu besar ya case-nya, nggak terlalu dalam arti nggak terlalu besar, nggak melibatkan banyak orang. Nah ini kan kasus kecil yang menurut saya. Tapi mendapatkan perhatian yang luar biasa loh dari masyarakat. Iya betul, tapi menurut saya internal Polri saja tanggap membuat tim dari Propam ditunjuk oleh bisa oleh Pak Wakapolri, bisa melalui Kapolri membentuk tim untuk menunjuk itu. Nah nggak usah melibatkan pihak luar, jadi pihak internal saja yang ada di dalamnya biasanya adalah Irwasum, dari Irwasum dan dari Propam tadi. Menurut saya cukup itu. Sehingga nanti bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus Vina. Nah nanti akan diungkap siapa-siapa saja, itu biasanya terungkap kok. Itu gampang sekali mengungkapnya nanti siapa Peggy tanya Peggy di mana, Peggy pada saat pembunuhan di mana, itu kan bisa terlacak, malah dari ini kan sudah mulai infrastrukturnya atau peralatannya udah mulai online pada 2016 kan sudah online tuh. Bisa secara digital bisa kelihatan tuh di tracking. Ini seorang ini di mana, ini seorang ini di mana, dia pegang handphone. Dalam artian Anda setuju bahwa kasus ini harus diulangi lagi dari awal? Kalau menurut saya diurut lagi karena ini sudah sangat viral sekali, apalagi Pak Presiden Jokowi menanggapinya. Kalau sudah Presiden menanggapinya, ya pihak kepolisian, pihak Bayangkara harus proaktif dalam hal ini untuk mendeteksi, karena publik masyarakat kan ini kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Nah supaya apa? Supaya betul-betul on the track, supaya tadi equality before law atau hukum itu betul-betul tegak gitu, ditegakkan di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Baik, saya akan kembali ke Pak Susno. Pak Susno, jadi siapa yang kemudian bisa atau berhak untuk membentuk TGPF ini? Apakah hanya Presiden? Kalau mau besar-besaran ya Presiden. Tapi kalau hasilnya bagaimana tadi Pak Profesor Adrianus sudah mengatakan. Kemudian Pak Dewi tidak mengatakan dari internal ya bisa juga. Nah tapi terlepas dari itu saya kira kemampuan dari adik-adik saya sekarang ini bagus sekali kalau dia serius untuk mengungkap ini. Persoalannya kenapa saya selalu mengatakan kembali ke nol. Karena titik nolnya dulu itu udah salah gitu. Salah dalam menentukan tersangka, salah dalam menangkap dan sebagainya. Oke. Sekarang kita kembali ke kito ya. Kitonya penyidikan itu apa sih? Adalah upaya daripada penyidik, saya ulangi lagi, untuk membuat terang suatu peristiwa. Nah, peristiwanya apa? Ditemukan 2 jenazah di atas jembatan. Ada sepeda motor, ada helm, ada darah dan sebagainya. Nah, tugas daripada Polri, penyidik untuk menentukan itu pidana apa bukan. Nah, itu dulu. Kemudian kalau bukan pidana, misalnya kecelakaan lalu lintas. Kalau kecelakaan lalu lintas ini tunggal tabrakan begini. Nah, kalau pidana, apa pidananya? Pembunuhan. Kalau pembunuhan, siapa pelakunya? Persoalannya, ini sudah langsung ditentukan pembunuhan. Pertanyaan saya adalah, apa dasar menentukan ini pembunuhan? Apa dasarnya? Adakah yang lihat peristiwanya langsung dengan mata kepalanya? Tidak kan? Nggak meskipun ada. Sudah ada hasil persidangan yang inkrah. Ya itu bisa saja kan, bisa saja bahkan ada garasi dan sebagainya. Tapi kita buktikan dulu. Saya yakin adik-adik saya pintar kok. Buktikan dulu ini pidana apa bukan. Nah kalau ini ternyata bukan pidana, berarti nggak ada pelakunya. Akan mencari pelaku bayangan. Akan mencari skenario kasus dibuat. Nah ini bahaya. Nah sekarang siapa yang menjaminin pidana? Mana buktinya? Oh saksi yang mana yang melihat ini? Baca, saya sudah baca berkasnya segini. Saya sudah baca visumnya. Saya sudah melihat fotonya di kejadian. Kejadian itu kalau saya menganggap tempat kejadiannya adalah di TKP di atas jembatan. Siapa yang menyatakan TKP ada juga di belakang showroom? Adakah darah di situ?
adakah dan lain-lain? Nggak ada. Siapa yang mengatakan TKP-nya di SMP 11? Nggak ada. Selain daripada Aib dan semuanya yang kita yakin dia berbohong. Nah, nggak ada. Jadi mari kita diskusikan dulu. Pendek aja diskusinya. Ini kejahatan apa bukan? Itu dulu. Dan saya yakin adik-adik saya bisa buktikan. Kalau kejahatan, mana buktinya? Kecuali ya kalau CCTV dibuka, terekam ada gambarnya. Karena tinggal sisa 2 alat bukti yang tersisa sekarang yang belum dibuka, 1 CCTV, kedua HP. Nggak tahu kenapa HP-nya disembunyiin hasilnya, kenapa CCTV-nya nggak diumumkan. Oh, CCTV nggak menyorot ke ditemukan jenazah. It's no problem, tapi kan sepanjang jalan ada. Kan katanya ada 6 CCTV, sepanjang jalan pasti tersorot. Itu CCTV miliknya Jasa Marga, kok pasti disorotkan ke jalan. Ada nggak iring-iringan motor yang dikatakan Aib saling lempar-lempar itu? Justru jangan hanya menyorot ke tempat jenazah, sepanjang jalan itu. Bila perlu 10 km sebelum jalan itu ada nggak kejadian kejar-kejaran, ada nggak itu? Kalau itu nggak ada semua, nah, maka perlu kita buktikan dulu. Sebenarnya kalau tidak, ini debat ini nggak akan habis-habis cari tersangkanya. Sehingga dapatlah tersangka yang kemudian menjadi terdakwa dan sekarang menjadi terpidana, dan itu ngaku semua bahwa keterangan yang mereka berikan itu entah benar entah salah, disertai dengan foto mereka lebam-lebam, mereka bengkak-bengkak, itu didapat dari penyiksaan. Nah, ada beberapa saksi yang mencabut keterangannya. Ada beberapa saksi yang sekarang menghilang, seperti Aib yang mengatakan melihat bahwa kejadiannya kejar-kejaran, menghilang. Nah, ada saksi Dede yang mengatakan dia melihat di SMP 11, menghilang juga. Nah, kalau itu tidak benar, ini bukan peristiwa pidana, ini kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau kecelakaan lalu lintas masih ada sekarang baut atau skrup, saya ulangi lagi, ada dagingnya di situ. Saya ada fotonya saya. Dan itu masih bisa DNA-nya dicek, cocok sama DNA siapa. Oke. Lah kalau baut itu daging itu tertempel yang cukup 1 meteran di atas tanah, gitu kan, berarti ini ada apa? Dagingnya nempel di situ. Oke, Pak Susno, Anda sendiri menyaksikan bagaimana komentar-komentar netizen, Pak. Anda sebutkan bahwa mungkin 99% sepakat soal bagaimana kemudian ini harus diusut tuntas. Balik lagi tadi soal TGPF, seberapa mendesak sebetulnya TGPF ini harus dibentuk, paling tidak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tadi, soal apakah ini pidana atau bukan, soal TKP yang kok ada 3, soal alat bukti, dan bahkan pertanyaan-pertanyaan dasar lainnya. Kalau TPGF, ya tim pencari faktanya tergantung siapa yang ditempatkan di situ. Kalau ditempatkannya orang yang tidak paham akan itu, ya percuma. Nah, karena saya sangat setuju tadi dari inspektorat, tapi yang betul-betul orang yang paham, ya. Kemudian dari fungsi reserse, dari fungsi lalu lintas, kemudian dari fungsi laboratorium forensik Polri, bila perlu ditambah dari laboratorium forensik dari luar. Nah, kemudian siapa lagi yang Kapolri? Cukup dengan SK Kapolri saja. Dan intinya saya lebih cenderung kepada sebagai mencari fakta, apakah ini kejahatan apa bukan. Kita kembali dulu kepada teori penyidikan. Kalau enggak, kita akan berdebat, nggak akan ketemu penjahatnya kalau ini bukan pembunuhan. Nah, lah darahnya, saya ada fotonya lengkap, foto saat kejadian itu. Darahnya di mana, tempat bercecerannya. Kemudian di badan korban tidak ada bekas tusukan itu. Nggak ada. Bekas katanya ditusuk samurai itu nggak ada, fotonya nggak ada kok. Nah, jadi mari kita tujuannya kembali ke nol itu artinya dicek dulu lah, tanpa kita mengurangi rasa hormat kepada penyidik terdahulu bahwa mereka salah dalam menyidik. Kalau soal salah nggak jelas salah lah gitu kan. Saya baca berkas, nama-nama itu keluar dari mana? Nama 11 orang itu termasuk 3 DPO itu keluar dari mulut Rudiana. Ada BAP-nya pada pertanyaan nomor 5. Rudiana tahu dari mana? Tahu dari Aib. Aib tahu dari mana? Karena dia melihat dari jarak 100 meter malam hari, tidak kenal orangnya tapi tahu wajahnya. Baik. Dan tahu warna sepeda motor dia tahu, merek sepeda motor dia tahu. Nah ini tanpa kita mengungkap itu, kita kecil-kecilan dulu,
tentukan dulu ini pidana apa tidak. Tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti forensik, jangan duga-dugaan. Oke, terima kasih. Baik, balik lagi dari nol. Oke, Prof. Adri, andai kata TGPF ini akan dibentuk, katakanlah Presiden akan membentuk TGPF, siapa yang harus dilibatkan dalam TGPF ini paling tidak? Tadi saya sebutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tadi. Saya berpendapat 3 hal ya, 3 kalangan, maaf. Pertama tentu saja perwakilan atau representasi dari dokter forensik. Yang kedua perwakilan dari digital forensik, dan yang ketiga adalah perwakilan dari mereka-mereka yang ya seperti Pak Susno lah ya, terbiasa dengan bagaimana olah TKP ya, yang bersifat fisik gitu. Nah, selebihnya mungkin juga ada dari jaksa boleh, dari kepolisian sendiri boleh, dan tadi juga disebut misalnya soal Kompolnas ya. Jadi saya kira 3 pihak tadi harus muncul dalam rangka untuk menjelaskan tadi soal apakah memang benar terjadi satu perbuatan pidana atau tidak, begitu. Kalau Anda diminta untuk masuk dalam TGPF? Ya, kriminolog harus ada. Prof. Adri, apakah dengan senang hati akan haruslah kriminolog ini. Nah, sekali, cuma saya tadi lebih dari awal berpendapat bahwa kembali ke titik nolnya itu, ya betul juga boleh seperti yang dikatakan oleh Pak Susno. Namun saya berpendapat bahwa kan begini ya teman-teman sekalian, kita ini berkejaran dengan 3 hal. Pertama, keadilan bagi Vina dan Eki, lalu kemudian keadilan bagi 11 orang, kalau memang ada 11 orang ya, yang jelas sudah ada 7 orang yang masih berada di lapas ya, dan tentang bagaimana duduk perkaranya. Nah, ini semua nih babaliut ini gitu ya. Nah, menurut saya kita perlu urai. Nah, mana dulu gitu. Nah, soal mana dulu itulah yang menurut saya titik nol tadi. Saya berpendapat bahwa yang perlu didahulukan adalah keadilan bagi mereka-mereka yang tiap hari berada di lapas, yang kemudian tidak melakukan apa yang mereka lakukan, tidak melakukan apa yang mereka disangkakan. Nah, jadi tadi misalnya Sakatatal duluan yang diurus PK-nya, lalu kemudian 7 orang diurus dulu PK-nya, gitu ya. Nah, selesai mereka baru kemudian diurus soal Vina dan Eki, baru kemudian terakhir soal mengadili ya anggota-anggota Polri yang memang brengsek lah begitu kurang lebih. Tapi jangan semua dilakukan pada saat yang sama, bingung nanti kita. Begitu. Iya. Nanti nggak ada ujungnya ya kalau kemudian seperti itu. Oke, Pak Dimyati punya pandangan yang samakah atau mungkin dari pandangan DPR siapa yang kira-kira harus dilibatkan ketika memang nanti andai kata TGPF itu dibentuk? Jadi sebetulnya memang harus dibuka lagi dari mulai menetapkan atau memutuskan kasus tentang Vina ini. Yang harus dilihat adalah kasus ini kan sudah masuk ke ranah pengadilan gitu ya. Ada polisi, ada jaksa yang menuntut, dan juga ada hakim. Maka semua itu 3 institusi itu melakukan pengawasan, pembuktian gitu. Apakah memang dasar-dasarnya sudah lengkap begitu? Apa sesuai? Apa karena memang main putuskan saja karena dianggap ini orang biasa, rakyat kecil gitu, main putus saja dah, sudah putus saja, cepat-cepat selesai gitu. Maka ini memang harus diungkap secara terbuka, tapi yang lebih mengetahui 3 institusi itu yang saling membuka. Nah, misalnya kalau dari pihak kejaksaan ada komisi kejaksaan, dari kepolisian ada Kompolnas. Nah, semua pihak saya yakin di kepolisian juga kalau Irwasum terus Propam itu netral, pasti akan memeriksa. Kalau ada anak buahnya di bawah salah, pasti dihukum itu, nggak ada kompromi lagi karena yang melakukan di bawah ini kan leveling Polres gitu. Leveling Polsek, leveling Polres. Maka kalau Propam kan udah leveling atas nih, udah kelasnya udah bintang lah. Maka oleh sebab itu kalau ada kesalahan di bawah pasti ditindak. Kalau menurut hemat saya ya internal dulu dilakukan, baru setelah itu kita ungkap gitu. Kalau misalnya ada persoalan 3 institusi ini tidak melakukan perbaikan, tidak bisa membuka fakta yang jelas-jelasnya, baru TGPF
dibentuk. Itu kalau menurut saya seperti itu. Mereka transparan saja, terbuka kepada publik. Ini loh hasil pemeriksaan kami, ini loh kesalahannya. Ada misleading, dalam arti misleading dalam mengungkap fakta kejahatan yang ada atau mengungkap fakta kecelakaan yang ada. Nanti akan terlihat itu seperti itu. Ada persoalan apa? Jangan sampai ada, sebetulnya gini, ada pihak-pihak seperti ini, misalnya terjadi ini kasus, ada kasus A, tiba-tiba ada si penjahat ini kasusnya B. Udah loh, daripada ini dihukumnya ke sini saja gitu loh. Ngaku di sini saja dah supaya kamu agak ringan. Nah, itu yang bisa dipilih-pilih kalau gitu ya. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, saya 2016 nggak tahu persis itu si terdakwa terpidananya itu apakah dalam posisi memang dalam posisi sehat, karena harus sehat. Kalau posisi tertekan nggak boleh dimasukkan ke pengadilan. Gitu. Jadi hakim pun di sini harus, hakimnya siapa pada waktu itu? Tanya itu oleh badan pengawas Komisi Yudisial. itu ada. Komisi Yudisial. Jaksa ada, nanti akan ditanya tuh, kamu saat memutuskan itu di mana? Biasanya hakim yang sudah retire tuh akan terbuka tuh. Wow, itu sebetulnya kasus itu memang nggak jelas gini, karena permintaan jaksa atau permintaan polisi minta cepat-cepat diputus. Tapi karena orang kecil nggak mau banding biasanya. Nah, tapi sekarang kan ada yang banding nih, kasasi dan lain sebagainya. Jadi internal dulu ya, baru kemudian apabila memang itu sudah diselesaikan, baru TGPF menjadi satu urgensi untuk dibentuk. Kita masih ada satu segmen terakhir, Bapak-Bapak, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Bapak-Bapak, kita lanjutkan. Jadi harapan kita bersama bahwa ini kemudian akan terang benderang dari sisi penyidikan, kemudian juga penyelidikan maupun juga penyidikan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di tahun 2016. Seberapa besar sebetulnya itu bisa terwujud kalau melihat dinamika saat ini, Pak Susno? Ya, kalau saya katakan kita pelajari berkas itu. Kita mengungkap itu tidak mesti harus menangkap tersangka, ya. Harus menangkap pelaku. Kalau memang nggak ada pelakunya, kalau ini memang betul kecelakaan, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara forensik, ya kenapa harus ada tersangkanya kalau kecelakaan tunggal? Bukankah ini pada kejadian pertama itu sudah disimpulkan kecelakaan tunggal, langsung dikubur, sekian hari kemudian bapaknya si Eki nggak terima karena bapaknya Eki mendapat laporan dari yang namanya Aib. Katanya Aib dilempari oleh geng motor, tarung geng motor. Padahal mereka ini tak satu pun menjadi anggota geng motor. Yang nangkapnya adalah Rudiana, yang menentukan tersangkanya Rudiana untuk pembunuhannya ya. Nah, sehingga berbaliklah dari kecelakaan lalu lintas. Nah, sekarang kalau kita dari awal biar kita gak pusing semua, kan adalah ahli lalu lintas. Tadi Pak Adrianus katakan ada dari segala macam forensik itu, digital forensik segala macam itu dihadirkan semua, suruh mengecek ini. Apakah kejadian ini pembunuhan apa tidak? Karena kalau ini disimpulkan pidana pembunuhan seperti sekarang, alat buktinya kurang. Hanya berdasarkan saksi saja. Tidak ada satupun alat bukti forensik yang menyatakan pembunuhan. Kenapa? Darah tidak diambil, sidik jari nggak diambil, kemudian dikatakan perkosaan, sperma tidak diambil DNA-nya. Ini sperma siapa? Kalau perkosa kan pasti ada sperma laki-laki. Darah di baju pelaku tidak diambil, kemudian di helm tidak juga disidik, segala macam tidak disidik. Kemudian disimpulkan ini pembunuhan, katanya ditusuk, tidak ada luka tusuk. Nah. Dan dokter mengatakan ini tidak dia katakan karena tusukan, tapi meninggal karena meninggal tidak wajar. Meninggal tidak wajar itu macam-macam, kena benda tumpul, benturan jalan bisa kena benda tumpul dan sebagainya. Dan sekarang sepeda motornya mungkin masih ada. Kenapa sepeda motor itu tidak diambil gitu? Antara apa yang tertempel di stang atau tertempel di tangki itu cocok enggak dengan tertempel di aspal pada waktu itu.
Nah, kalau itu cocok berarti ada gesekan, bukan diletakkan saja sepeda motor itu, tapi sepeda motor itu jalan. Nah, di lalu lintas ada teorinya, sepeda motor itu jatuhnya ke kiri apa ke kanan. Kan itu ada teorinya. Kemudian orang yang itu si Peggy sama siapa nama si Pina sama Eki itu terpelantingnya ke kanan apa ke kiri. Karena sekian persen daripada kecelakaan itu biasanya sepeda motornya itu terbanting ke kiri, orangnya terbanting ke kanan. Nah, kalau nggak percaya boleh coba atau di rumput ya. Jangan coba. Artinya pada dasarnya memang ini kurang alat bukti ya? Bukan kurang, alat buktinya ada. Tidak saksi. ada bahkan. Saksi itu, manakala saksi sudah saling bertentangan, itu digugurkan saja. Karena apa? Saksi tanpa didukung alat bukti lain, 1000 saksi pun itu lemah sekali. Karena orang bisa kompak dalam kejahatan. Kita dalam suatu ruangan mengatakan bahwa tembok itu berwarna biru. Kompak kita, 100 orang. Tapi setelah dicek tidak ada alat pendukung berupa foto, tidak ada pendukung berupa video, ternyata temboknya warna putih, bukan biru, baik. gitu kan? Baik, Prof. Adri, rasa-rasanya akan ada episode para terpidana bebas nih. Kira-kira gimana, Prof? Iya, tapi kan tidak harus melalui TGPF gitu. Jadi dengan pengajuan PK dari Sakatatal yang sudah selesai ya. Sudah selesai menjalankan pidananya dan pengajuan PK dari 7 orang yang masih di lapas dan dibuat satu novum yang bagus ya, maka bisa bebas tuh gitu. Nah, masalahnya kan adalah ini dia nih, apa novumnya gitu ya. Jadi ini juga jadi soal bahwa di satu pihak tadi dikatakan oleh Pak Susno bahwa ada semacam kekurangan bukti, tapi apakah lalu kemudian pihak PH bisa meramu meramunya menjadi satu baru gitu. Itu Prof, artinya apa yang ingin Anda sampaikan kepada institusi Polri dalam hal ini? Apakah memang TGPF ini harus dibentuk atau bagaimana, Prof? Terakhir. Saya kira karena kalau kita memang sudah sepakat bahwa memang kita tegak lurus ya, merah putih dan meletakkan keadilan pada setinggi-tingginya ya, nggak usah alergi ya. Jangan ada resistensi, jangan mengedepankan pada psikologi kelompok, artinya pokoknya benar salah yang penting baju coklat gitu ya. Nah, kalau sudah begitu repot itu gitu ya. Tapi kalau kita sudah katakan tadi seperti kata Pak Dimyati kebenaran itu, saya kira semuanya akan lancar tuh gitu. Pak Dimyati, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan soal TGPF ini, Pak? Jadi sebetulnya apply-nya kan keadilan sosial. Kalau teorinya, grade teorinya kan negara hukum kalau kata Pak Adrianus itu. Terus middle-nya adalah tadi para petugas. Maka apply-nya keadilan sosial. Nah, tapi yang namanya bukti itu keterangan saksi itu bisa saksi tersangka, saksi terpidana, saksi pelaku itu adalah sebagai barang bukti. Kalau ada pengakuan, maka kalau dilihat dari sisi-sisinya, misalnya contoh kasus Peggy saja, Peggy itu dikenal nggak sama keluarga korban? Peggy kenal nggak dengan teman korban? Peggy ditarik ke, misalnya seperti itu. Maka nanti dengan sendirinya siapa yang melihat Peggy dengan Pina, pernah ketemu di mana? Nah, ini kan betul-betul nanti dilihat seperti apa. Nah, terus yang 11 orang itu direntet di alurnya. Bagaimana kaitan dengan itu? Biasanya kalau pernah satu saja dari 11, kalau dia memang berkelompok atau geng begitu, satu saja, nanti dia akan buka kok. Dia yang nggak mungkin dia bela diri sendiri terus demi kepentingan temannya, pasti dia tibe, mati siji mati kabeh gitu loh. Nanti akan terbuka siapa pelakunya, apa betul terjadi pembunuhan bersama-sama, dan ini sifatnya begitu, menurut saya kasus ini kalau terjadi sangat kejam sekali. Ini pasal 28 itu ya tanggung jawab pemerintah, maka presiden itu betul-betul bertanggung jawab terhadap ini. Maka presiden bisa bahkan tadi untuk tim tadi cari fakta, tapi tadi internal dulu. Saya sih internal dulu, ditarik alurnya kata Pak Susno tadi dari nol aja, dari nol back to basic. Nanti akan ketahuan tuh motifnya apa, otak pelakunya siapa, bagaimana,
terus perjalanannya bagaimana, dari Iya. rumahnya bagaimana. Nah ini akan ketemu. Baik. Akan ketemu apakah ini kasus melibatkan banyak orang atau memang hanya beberapa orang Oke. atau memang kejadian kecelakaan. Nah itu bisa terjadi. Oke, pertanyaannya sekarang adalah kemudian seberapa transparan institusi Polri dalam mengusut kasus Vina dan juga Eki di tahun 2016. Bapak-bapak, terima kasih, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Kita harus tutup di sini. Pak Susno, terima kasih. Prof. Adri, terima kasih. Terima Pak kasih, Dimyati, Prof. terima Adri, kasih. Kita Pak jumpa lagi di Dimyati. lain kesempatan. Salam sehat, Baik. Bapak-bapak. Selamat sore. Baik pemirsa, kami masih akan kembali dengan NTV Prime Bulletin. Tetaplah bersama kami.